Ternyata sebelum pertandingan, Nadeo dan kiper lainnya itu mendapat video dari pelatih kiper bahwa penendang-penendang Singapura ini beberapa orang ini dan mereka selalu menendang di bagian ini. Ada 3 penggawa di timnas Indonesia kemarin yang mendapatkan 3 medali runner up. Evan Dimas, Fahrudin, dan juga depan saya Bandung Saputra. Halo Mas Bandung, apa kabar? Selamat sore Mas Dwi Sorry. dan seluruh Akurasi TV dan Footballisius. Akurasi TV dan Footballisius. Ini Mas Bandung ini adalah media officer timnas Indonesia yang 2016 mendapatkan medali dan juga sekarang juga mendapatkan medali Mas Bandung ya. Jadi 2 kali sebenarnya. 2 kali runner up. Bersama Evan Dimas sama Fahrudin tadi saya bilang. Bagaimana Mas Bandung saat ini rekaman seminggu 2 minggu setelah final, bagaimana mungkin setelah lepas dari karantina? Ya, alhamdulillah kondisi saya dan seluruh pemain dan pelatih dalam kondisi sehat, dan sekarang hampir semua pemain sudah melakoni aktivitas sama klub ya. Jadi berkompetisi di Liga 1 dan pemain yang di Eropa sudah balik ke sana, dan pelatih juga kembali melakukan pemantauan pemain untuk nanti event selanjutnya. Ini kemarin nih bisa ceritain nggak? Kemarin seperti biasa ya di setiap AFF pasti selalu hegemonia selalu berasa. Ya, Terkecuali di 2020. AFF itu mungkin seperti Piala Dunianya Asia Tenggara ya, event yang sangat luar biasa bagi negara-negara Asia Tenggara. Bahkan di AFF kemarin seluruh negara dengan kekuatan terbaik. Tahu sendiri sang juara Thailand dengan pemain-pemain yang berlaga di Liga Jepang, Can Atip, Teraton, terus Terasel Dangda, Vietnam dengan kekuatan-kekuatan utamanya, dan Indonesia sendiri juga menargetkan juara. Event ini sangat luar biasa, dan untuk pertama kalinya AFF kita mengikuti dengan konsep pandemi, dengan bubble kita di Singapura kurang lebih sebulan di Singapura. Ya, ada suka duka dinamika yang harus kita jalani, dan kita mendapatkan gelar runner up yang harus disyukuri juga. Jadi Mas Bandung ini sudah 3 kali AFF ya? 2016, 2018? Iya, saya juga sebagai media officer sudah 3 kali. 2016 dengan almarhum pelatih Alfred Riedel, waktu itu runner up. 2018 dengan Coach Bima Sakti, walaupun kita tidak lolos di babak penyisian, dan sekarang 2020 dengan pelatih Sintayong dan kembali mendapatkan runner up. Apa yang membedakan 2020 dengan 2016? Karena sama-sama runner up, sama-sama menjadi finalis, namun bedanya 2016 pemainnya campuran senior, sekarang benar-benar Ya, muda nih gitu. mungkin itu salah satu ya. Jadi waktu di 2016 kita dengan pemain-pemain matang, pemain-pemain terbaik yang di waktu itu kompetisi TSC kalau nggak salah 2016 itu. Terus di 2020 dengan istilahnya timnas generasi baru dengan banyak pemain-pemain muda, bahkan ini AFF pertama bagi mereka. Selain itu caps mereka di timnas baru hitungan jari. Jadi itu salah satu yang membedakan, dan sebenarnya kita dalam kondisi sama. Waktu 2016 kita juga tidak diunggulkan. Jangankan meraih juara atau masuk final, lolos grup aja banyak orang yang nggak mengira. Waktu itu saya masih ingat kita satu grup dengan Thailand, Filipina, dan Singapura. Apalagi Filipina tuan rumah waktu itu. Kita tidak disangka kita menemani Thailand, kita runner up dan kembali melawan Thailand di final, walaupun kita belum rezeki runner up. Di 2020 ini kembali banyak yang memprediksi kita jangankan sampai semifinal final, lolos grup aja susah. Bahkan legenda Malaysia Safi Saleh menyatakan bahwa Indonesia banyak pemain muda, tidak banyak pengalaman, pasti ya seperti menjadi penggembira aja di event ini. Tapi kita alhamdulillah bisa membalikan itu semua, dan di final kembali lagi ketemu Thailand dan harus menjadi runner up. Saya ingin mengetahui bagaimana suasana kamar ganti timnas Mas Bandung. Kan saat 2016, 2018 kan ya pemain senior ya, dana senior ada naturalisasi. 2020 nih yang paling tua Iqbal Nevo juga mungkin juga tidak terlalu banyak bermain ya. Jadi didominasi sama pemain muda, Asnawi jadi kapten dan sebagainya. Bagaimana sih suasana kamar ganti timnas era baru ini, Mas Bandung? Suasana ruang ganti sebenarnya mungkin dikatakan hampir sama ya dengan sebelum-sebelum. Kita selalu kalau memulai laga kick off kita selalu saling memotivasi, saling bersemangat. Terus kalau
di jeda babak pertama pelatih memberikan motivasi saat kita sudah unggul atau imbang atau kalah gitu, bagaimana harus lebih baik bermain di babak kedua. Dan sangat-sangat luar biasa suasana ruang ganti bila setelah babak kedua selesai, alias setelah full tim. Karena bila mana kita menang, suasana ruang ganti full keceriaan, full senyum, dan sangat-sangat luar biasa. Apalagi saat kita memastikan lolos semifinal dengan mengalahkan Malaysia, dan lolos ke final mengalahkan Singapura dengan pertandingan yang sangat dramatis. Bahkan saat itu, saat tim lawan mendapatkan penalti di menit 90, saya tidak berani menonton penalti tersebut. Ya, tuh bisa dijelaskan saat itu Mas Bandung lagi di mana nih? Ya, di AFF kali ini karena saya media officer dan hanya sendiri. Sebenarnya kita berencana untuk membawa fotografer, tapi karena regulasi di AFF hanya 20 ofisial yang dibawa, karena pelatih Sintayong ini punya asisten yang membantu dia juga banyak. Jadi kita media officer cukup satu saja, dan itu saya. Dan saya juga harus tidak hanya menulis, membuat rilis, saya juga harus foto pertandingan, foto latihan, dan aktivitas lainnya, termasuk juga video, termasuk juga ada aktivitas konten yang diberikan oleh AFF. Itu saya lakuin semua. Dan saat pertandingan Singapura itu ya saya di belakang gawang, tapi kan saya kalau foto pasti di belakang gawang lawan, karena saya akan menfoto saat Indonesia nyerang, dapat selebrasi seperti itu. Jadi gimana saat itu, saat menit 90 proses pertama arahan itu kan dari pertandingan kan, babak pertama kita unggul 1-0, setelah itu kita dibalik 2-1, bahkan Singapura hanya dengan 9 orang pemain. Itu sangat-sangat dramatis. Saat kita udah menyamakan, selang 1 menit kita mendapat momen penalti. Itu saya rasa tidak hanya saya yang deg-degan atau senam jantung ya, mungkin seluruh pemirsa dan seluruh penonton Indonesia pasti sangat-sangat. Jadi pasti Mas Bandung buang muka nih berarti nih? Ya, saya tidak berani melihat, karena di kanan kiri saya fotografer, saya hanya menitipkan pesan gol atau enggak, beritahu saya. Waduh, ini luar biasa ini rahasianya nih. Jadi Mas Bandung bisa dijelasin nggak di kamar ganti Sintayong ngomong apa sih sebelum pertandingan lawan Singapura dan sesudah melawan Singapura? Jadi kan sebelumnya mungkin bagaimana motivasi dan setelah itu pas menang dia ngomong apa gitu? Jelang melawan Singapura pasti pelatih memotivasi pemain bahwa kita sudah masuk semifinal. Ada satu momen lagi untuk lolos ke final. Kita akui kita melawan tuan rumah Singapura. Secara prediksi banyak yang mengunggulkan Indonesia, tapi pelatih bilang jangan terbawa oleh prediksi, jangan terlalu optimis gitu. Jadi main normal, main seperti biasa. Dan di leg pertama kita gagal meraih kemenangan. Kita bermain imbang 1-1. Di babak leg kedua baru kita meraih kemenangan lewat pertandingan dramatis yang berpanjangan waktu. Dan saat selesai pertandingan ya kita meluapkan kegembiraan, euforia itu. Dan bahkan pelatih juga sempat ada videonya itu kan, yang ikut bergembira, ikut bersenang-senang, berjoget dan diguyur air kalau nggak salah. Jadi suasana kamar ganti saat itu memang sedang rame-ramenya ya Mas Bandung ya? Iya, pas memastikan lawan Singapura, apalagi mengalahkan tuan rumah. Iya. Itu bagaimana saat itu Nadio, apakah ada cerita ke Mas Bandung setelah itu? Oh iya, saat selesai pertandingan saya juga bikin kontennya. Apa resep Nadio menggagalkan penalti, nama pemainnya Sani kalau nggak salah ya? Iya. Haris atau Sani ya, pokoknya pemain Singapura itulah. Ternyata sebelum pertandingan Nadio dan kiper lainnya itu mendapat video dari pelatih kiper bahwa penendang-penendang Singapura ini beberapa orang ini, dan mereka selalu menendang di bagian ini. Jadi sudah dipelajari dahulu. Jadi itu striker ada di video yang diperlihatkan oleh Nadio, ternyata dia selalu mengambil dari titik kiri kiper ya. Dan dari situ Nadio akhirnya feeling, istilahnya dia menebak alias jatuh dulu sebelum pemain itu menendang, akhirnya alhamdulillah bisa ditepis. Kalau dari Pratama nih, Pratama bagaimana Mas Bandung? Apakah ada cerita? Karena kan saat itu saat Pratama, kalau saya itu gol, Pratama mungkin Pratama Ram tidak seperti sekarang, pasti bisa menjadi kambing hitam dan sebagainya gitu. Saat
saat euforia seluruh pemain bergembira, ada satu sosok yang agak menangis, mungkin agak sedih, tapi sedih haru juga. Itu adalah Arhan. Karena kalau seandainya itu gol, mungkin bisa saja Arhan akan ya mendapat pressure atau mendapat tekanan lah, karena yang membuat penalti itu loh Arhan. Tapi ya alhamdulillah Nadeo juga mampu menggagalkan. Tapi kita tidak bisa menyalahkan ini Arhan, karena sepak bola adalah olahraga tim gitu. Setiap pemain bisa saja melakukan 1-2 kesalahan, tapi di balik itu dia juga melakukan banyak aksi yang luar biasa, aksi yang bagus. Termasuk Arhan kan pencetak gol penyama kedudukan. Iya. Tapi mungkin sebagai pemain dia ada rasa tanggung jawab, rasa nggak enak hati, rasa bersalah gitu. Mas Bandung, kalau yang membedakan budaya atau mungkin kulturnya Sintayong dengan Alfred Riedel, almarhum Alfred Riedel, apa sih Mas Bandung? Mungkin apakah ada perbedaan dari sisi mungkin kalau berangkatnya lebih cepat atau gimana gitu Mas Bandung? Mungkin kita pengen tahu nih. Kan mungkin Korea dengan Eropa secara, gitu. Sebenarnya pelatih hampir sama ya, selalu menanamkan disiplin, kerja keras, fokus, dan kembali attitude. Sebagus-bagusnya pemain kalau tidak mempunyai attitude yang bagus, itu akan menjadi bumerang juga. Tidak hanya buat diri dia sendiri, juga bagi tim. Saya rasa Coach Shin juga pelatih yang luar biasa. Dia 4 hal tadi ya, disiplin, kerja keras, fokus, attitude sangat-sangat diperhatikan oleh beliau. Dan saat latihan, saat kegiatan apapun, dia juga memberikan contoh. Dia juga tidak pernah telat. Dia juga fokus, dia juga ke pemain juga harus sesuai dengan instruksi dia. Termasuk ke sosmed. Sosmed itu sebenarnya tidak ada larangan, tapi juga tidak ada terlalu berlebihan. Apalagi ini timnas senior ya. Jadi Coach Shin memberikan wejangan bahwa bijaklah dalam bermain sosmed. Nah, Mas Bandung juga kita pengen tahu nih. Nama Mas Bandung kan namanya juga media officer, pasti mengetahui kebijakan dari pelatih. Nah, ini kita sebagai penonton, setiap pertandingan kita hanya bisa menebak-nebak. Karena pemainnya pasti beda-beda. Kiper aja 3 main gitu. Bagaimana? Ya. Mas Bandung mungkin sebagai orang dalam nih, kita pengen tahu bagaimana cara Sintayong untuk menerapkan formasi, apakah gimana itu gitu. Menjadi salah satu taktik dan strategi dari Coach Shin, bahwa dia selalu mengubah starting 11 dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, 4, semifinal dan final. Mengapa dia melihat seperti itu? Karena dia juga melihat performa pemain dan kita lawan siapa. Gitu. Jadi ada momen waktu itu pas kita melawan Vietnam, mengapa contoh Evan Dimas harus main di babak kedua dahulu? Karena dia ingin mengeksplor pemain-pemain yang lain sebelum Evan Dimas itu diturunkan. Kembali jadi taktikal, strategi dalam starting 11 itu sangat-sangat dilihat oleh Coach Shin, dan Coach Shin termasuk yang pelatih detail. Jangankan itu terkait apapun, dia sangat detail. Itu yang sempat ramai juga kemarin masalah nasi juga. Oh iya. Coach Shin juga ngeprotes. Ya, jadi sih Mas Bandung gitu. Kita berarti ngomongin topik pandemi ya, bubble lah gitu. Jadi gini, sebelum kita ke Singapura, sebulan sebelum AFF, PSSI dalam hal ini sudah mendapat info dari pihak AFF bahwa nanti di Singapura sebagai tuan rumah pertandingan AFF seluruhnya bubble, ya kan? Jadi bubble itu hidup kita cuma hotel, tempat latihan dan stadion. Gitu aja terus sampai datang dan pulang. Soal bubble sebenarnya kita bukan hal yang baru bertanding di pandemi gini. Waktu di Thailand, waktu di Dubai kita juga bubble. Tajikistan juga. Saat di Singapura kita datang sampai bandara, kita langsung di PCR dibawa ke hotel kamar. Setelah itu belum boleh melakukan aktivitas sebelum hasil PCR keluar. Oke, besok paginya hasil PCR keluar. Setelah itu makan siang, baru momen pertama kita kumpul bareng lagi, tapi nasi bok bento. Sebenarnya gini, bok bento itu peraturan dari pemerintah Singapura. Jadi tidak hanya untuk timnas kita, jadi seluruh negara. Tapi yang menjadi mungkin persoalan, menu yang disajikan. Jadi kita nih sebagai atlet pasti porsinya lebih dong dari orang biasa. Ya waktu itu di saat penyajian hari pertama dan kedua itu
porsinya sedikit dan dari karbo, dari protein. Makanya sempat ada dinamika kan, salah satu asisten pelatih mengepost di sosial media dan akhirnya menjadi viral. Setelah itu kita ya melakukan protes terhadap hal seperti ini, dan akhirnya PSSI dengan biaya tambahan lagi untuk biaya tambahan protein. Ya, karena ya mungkin apalagi Indonesia sama nasi kan sudah dekat banget ya Mas Bandung ya. Pemain kita tuh nggak bisa mungkin kalau makan nggak pakai nasi. Nah itu lagi dikit lagi nasinya kan. Mungkin kalau yang lain mungkin biasa pakai. Ya setelah kejadian tersebut, selain nasi kita juga ada bakmi itu untuk tambahan karbonya. Oke, ini sebuah rahasia baru dari Mas Bandung. Terus selanjutnya nih Mas Bandung, pemain Indonesia sekarang kan muda-muda nih. Mas Bandung sendiri ya sudah lumayan sedang berpengalaman lah di timnas. Pernah dengar cerita apa aja sih Mas? Gugup lah, apalah. Kita kan tahu pemain timnas usianya 18, 17 sampai ke rata-rata sampai 24 tahun lah kita ya. Jadi kemarin banyak pemain yang menyatakan ini AFF pertama, bahkan debut perdana bersama timnas senior gitu kan. Ya, jujur pasti gugup itu ada gitu. Tapi mereka terbantu dengan banyaknya tim yang anak-anak muda juga. Jadi mereka merasa termotivasi. Yang itu bisa bermain tenang, bagus kok. Saya nggak bisa gitu kan. Saya harus bisa nih gitu. Jadi hal tersebut akhirnya dapat diatasi oleh para pemain yang sempat gugup, sempat grogi. Ya itu wajar lah, namanya pemain-pemain muda dengan dihadapkan event Piala AFF yang seperti tadi saya bilang Piala Dunianya Asia Tenggara, bahkan lawan juga menurunkan pemain dengan skuad utama ya, contohnya Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia dan lain-lain. Kalau Igbo Nevo gimana tuh? Igbo Nevo kan udah lumayan senior tuh. Ya, Igbo Nevo di tim saya kira sosok yang luar biasa. Dia bermain di waktu laga pertama ya, lawan Kamboja. Mungkin setelah itu belum mendapat menit bermain lagi, tapi dia itu seperti bisa sosok yang ngemong. Sebagai senior ya kan, dia memotivasi pemain, dan dia juga attitude yang luar biasa dalam latihan, dalam agenda yang lain di luar latihan juga sangat luar biasa dan bisa menjadi contoh untuk pemain-pemain muda. Dan saat di ruang ganti juga sering memberikan motivasi. Mas Bandung, kalau kita pengen tahu juga nih keadaan kamar ganti saat Coach Heri Yudo ya Mas Bandung ya. Iya. Dikabarkan bapaknya berpulang gitu. Ya. Bagaimana Mas Bandung situasi dan kondisinya menuju ke sana gitu Mas Bandung? Ya, Yudo waktu mendengar bapaknya berpulang meninggal pasti sangat sedih. Kalau nggak salah itu jelang pertandingan melawan Laos ya. Iya. Kedua ya, pertandingan kedua ya. Iya, Laos. Tapi satu sisi Yudo juga profesional. Dan dia pun kalau pulang juga tidak bisa karena pulang pasti karantina dan lain-lain. Ya, dari situ Yudo menyatakan bahwa ya saya sedih, jujur. Saya istilahnya tergoncang lah. Siapa sih nggak sedih kalau orang tuanya meninggal? Namun saya juga harus profesional. Saya di sini tidak membawa nama pribadi, nama bangsa, nama besar sepak bola Indonesia, keluarga dan lain-lain. Saya harus profesional. Jadi kalaupun pelatih menurunkan, saya harus bermain profesional, bermain luar biasa. Tidak boleh karena bapak saya meninggal mainnya biasa aja. Terus saya kalau perlu ingin mencetak gol dan saya persembahkan gol tersebut ke almarhum bapak saya. Alhamdulillah timnas Indonesia menang meski waktu itu Yudo belum bisa menghasilkan gol. Tapi Yudo saya rasa patut dijadikan contoh bahwa meskipun orang tuanya meninggal, dia tetap profesional dan kembali berjuang atas nama bangsa dan negara. Sangat-sangat luar biasa. Tidak banyak mungkin orang yang seperti itu. Ya, karena kemarin juga walaupun di timnas tidak mencetak gol, namun di Arema kemarin langsung memberikan gol ya. Langsung membalas untuk kritikan para netizen yang dia sudah berkorban buat timnas gitu. Bapaknya berpulang, ya kita pasti sedih lah semua di mana orang tua kita berpulang, namun Yudo tetap membela Panji Garuda. Mas Bandung, selanjutnya kita pengen tahu lagi tentang timnas. Pertandingan yang paling mengesankan bagi Mas Bandung kemarin 2020 saat lawan siapa nih? Yang paling benar-benar tuh dari hotel sampai ke stadion itu beda suasananya gitu Mas Bandung. Saya rasa pas Singapura itu ya, yang leg kedua kita lolos dramatis itu. Karena bila penalti itu gol, ya kita pulang. Karena untuk setelah penalti itu kan menit 90, iya. Udah injury time.
Jadi tidak banyak waktu untuk seandainya itu goal untuk menyamakan kedudukan. Tapi Tapi sama Asnawi sih Mas Bandung. Kan Asnawi kan viral tuh, Asnawi Oh, iya. yang bilang thank you gitu. Iya. Itu thank you bagaimana sih? Iya, Asnawi bilang itu thank you gitu. Itu spontanitas. Walaupun akhirnya Asnawi mendapat teguran dari pelatih Sintayong bahwa mau bagaimanapun jangan seperti itu. Kita harus tetap respect kepada pemain lawan. Meskipun kita lagi enak atau lagi euforia, kembali respect itu harus nomor satu. Menghargai lawan lah. Karena sempat viral juga ya. Mas Iya. Bandung, di timnas ini ada selain Asnawi, Egy, ada juga satu yang viral yaitu Pratama Arhan ya. Iya. Saat itu pertandingan mencetak gol, ada video beredar orang tuanya, ibunya lagi nobar di rumah gitu. Mungkin Mas Bandung kan juga lumayan dekat sama Pratama Arhan. Sekarang juga kabarnya mau terbang ke luar negeri gitu. Ya, Arhan termasuk salah satu fenomena pemain timnas di Piala AFF kemarin ya. Bahkan followernya sekarang Sudah paling banyak di Indonesia. 2,8 atau 2,9 ya? Pemain bola paling banyak Ya, ya sekarang. melewati dulu sebelum AFF Febri kan. Sekarang Egy sekarang setahu melewati. 2,8 2,9. Sangat luar biasa pemain dengan attitude yang luar biasa juga, sangat bagus, sangat ramah, sangat sopan. Dan waktu pertandingan apalagi euforia dari menang lawan Malaysia semifinal tuh, kedua orang tuanya menonton, bahkan diliput oleh media, terus akhirnya diajak oleh Bupati ya, Iya, Bupati Bupatinya Blora Blora. nonton bareng. Bahkan saya ada momen khusus tuh waktu itu sebelum laga melawan Singapura. Saya ke kamar Arhan, saya mau bikin konten. Waktu itu pas hari ibu. Ya, yang ada di postingan di PSSI, saya ambil tuh video. Jadi saya suruh Arhan kamu video call ibu kamu, saya ambil, nanti saya naikin itu. Jadi biar istilahnya dapat momennya lah gitu kan, pas hari ibu soalnya. Karena kembali doa dan dukungan orang tua itu sangat luar biasa bagi siapapun. Apalagi Rasulullah SAW selalu berkata, ibu. Wah, ini juga luar biasa. Dari Mas Pur juga ada beberapa rahasia. Mas Bandung, selanjutnya kita timnas akhirnya kalah lagi ya kemarin. Mungkin bisa dibilang walaupun kalah namun tidak ada masyarakat yang terlalu kecewa sama timnas karena penampilannya itu luar biasa. Kalah sama Thailand dan juga kita tahu Thailand seperti apa skuadnya. Dari Mas Bandung sendiri, dari PSSI, bagaimana Mas melihat timnas ke depannya lah dengan segudang pemain muda ini? Ya, ini menjadi momentum yang bagus meskipun kita kembali menjadi runner up untuk ke-6 kalinya di Piala AFF. Terbanyak AFF. rekor tapi rekor runner up ya. Tapi kita mendapat modal yang sangat luar biasa, yaitu timnas dengan generasi baru yang diisi sebagian besar anak-anak muda. Untuk kedepannya masih banyak event. Di tahun ini aja timnas putra ada U23 Kamboja Februari, terus SEA Games, terus Asian Games, AFF juga tahun ini juga ya? Piala AFF U16 dan 19 kita juga tuan rumah. Terus setelah itu Piala AFF Senior nanti di penghujung tahun setelah Piala Dunia Qatar itu. Di mana Mas ya yang senior? Jadi kalau AFF melihat situasi, kalau situasinya sudah normal, bisa memungkinkan itu balik ke format awal. Jadi yang home and away. Home away. Setiap kita main di grup dapat jatah 2 home. Yang kayak 2018 ya? Ya, mirip 2018. Tapi seandainya situasi pandemi masih seperti kemarin ya, bisa aja home turnamen. Dan kembali Indonesia mendapat tawaran untuk menjadi tuan rumah. Oke. Sangat luar biasa bila mana kita menjadi tuan rumah dengan sekarang selain Gelora Bung Karno ada stadion-stadion yang luar biasa lain, termasuk di Jakarta ada Jakarta International Stadium dan stadion-stadion yang untuk persiapan Piala Dunia juga sudah habis direnovasi ya, itu luar biasa banget bila kita menjadi tuan rumah. Indonesia tuan rumah kalau dalam kondisi yang tidak home away ya berarti ya. Kita mendapat kesempatan. Kalau home turnamen pasti full. Oke. Semua ya kayak Singapura kemarin Iya, semua pertandingan. Tapi kalau seandainya home and away kan kita masih dapat jatah 2 home di penyisihan grup. Kan semifinal-final masih home and away ya. Oke. Terakhir Mas Bandung, bagaimana harapan Mas Bandung untuk Mas Bandung berarti di PSSI dari 2015 ya? Iya. 16 lah. Apa lah 2015. Bagaimana Mas Bandung ke depannya 2023 tahun depan ada Piala Dunia juga Ya. gitu. Bagaimana melihatnya dengan ya potensi kita, liga masih berjalan? ya kita berharap kita mendapat prestasi timnas senior, timnas U23 dan timnas kelompok umur lainnya bisa meraih
berprestasi dan meraih hasil terbaik di tahun 2002 ini, karena timnas senior juga belum pernah kan menjadi juara AFF. SEA Games aja terakhir 91. Istilahnya kerinduan masyarakat sepak bola Indonesia semoga dapat terpecahkan di tahun ini. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Bandung. Abis ini ke Bali. Ya, setelah ini lanjutan ada FIFA Matchday, tapi sepertinya Bangladesh mundur. Tapi kita ada alternatif lawan-lawan lainnya di periode FIFA Matchday tanggal 24 Februari hingga 24 Januari hingga 1 Februari itu periode FIFA Matchday. Dan untuk pertama kalinya ya FIFA Matchday digelar Januari, kan biasanya dulu Maret karena sebagai pengganti FIFA Matchday di bulan Oktober. Dan ini benar dimanfaatkan oleh PSSI ya? Ya, oh ya. Untuk tahun ini kemungkinan besar FIFA Matchday kita banyak mengambil tuan rumah karena kita untuk persiapan Piala Dunia U20. Dan kita juga ingin memperlihatkan bahwa Indonesia bisa loh menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Karena hingga saat ini setelah era pandemi kita belum pernah menjadi tuan rumah pertandingan internasional. Namun negara tetangga sudah bisa. Buktinya Singapura kemarin AFF, terus Thailand sempat menjadi kita venue playoff kita, Malaysia, Vietnam. Makanya kita harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia bisa loh menjadi tuan rumah di era pandemi seperti ini. Bocorannya tahun ini banyak menggelar pertandingan di Indonesia. Seperti itu ya Mas Bandung, Indonesia banyak menggelar pertandingan. Ya, selain untuk FIFA Matchday, kita juga ingin menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia Timnas Senior bulan Juni mendatang. Itu berapa pertandingan di sini? Itu diikuti 4 tim dengan format single match. Jadi juara grup otomatis akan lolos ke Piala Asia. Runner up masih dilihat dengan runner up lain karena hanya 4 runner up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia dari 8 grup di bulan Juni itu. Dan Piala AFF U16, 19 dan Piala AFF yang penghujung tahun. Terima kasih Mas Bandung atas informasinya. Semoga juga Mas Bandung juga terus bugar. Jadi teman-teman ini yang mengirim foto-foto dan berita buat teman-teman semua di sini, jurnalis ataupun juga sosial media. Salam buat semuanya Mas Bandung, salam buat pemain, salam buat pengurus PSSI. Assalamualaikum Mas, terima kasih. Pemirsa Akurasi TV dan Footballicious dimanapun Anda berada. Terima kasih.